Putin marah, Amerika Serikat jatuhkan sanksi ke putrinya, jet tempur bombardir Ukraina. Hurrah! Presiden Rusia Vladimir Putin meluapkan kemarahan atas sanksi dijatuhkan kepada putrinya dan seluruh perbankan negaranya. Putin langsung memerintahkan pasukan Rusia membombardir kota-kota di Ukraina dengan serangan udara dan darat. Keputusan itu diambil Putin setelah Amerika Serikat memberlakukan lebih banyak sanksi kepada negaranya, terutama putrinya. Amerika Serikat menilai Rusia melakukan pembunuhan warga sipil yang secara luas di kota Bucha di pinggiran ibu kota Kiev seperti dilansir AP. Rusia mendapatkan kecaman keras, bahkan dituding telah melakukan kejahatan perang. Presiden Ukraina juga mendesak tanggapan Barat yang tegas di tengah perpecahan di Uni Eropa. Invasi Rusia selama 42 hari telah memaksa lebih dari 4 juta orang melarikan diri ke luar negeri, bahkan telah membunuh atau melukai ribuan warga Ukraina, sehingga seperempat populasi kehilangan tempat tinggal, sehingga mengubah seluruh kota menjadi puing dan mendorong banyak pembatasan Barat pada elit Rusia dan ekonomi. Langkah-langkah baru yang diumumkan oleh Washington termasuk sanksi terhadap dua putri dewasa Presiden Vladimir Putin. Hanya berselang beberapa hari setelah penemuan suram warga sipil ditembak mati dari jarak dekat di Bucha, utara Kiev, ketika direbut kembali dari pasukan Rusia, kami akan terus meningkatkan biaya ekonomi dan meningkatkan rasa sakit bagi Putin. Selanjutnya, meningkatkan isolasi ekonomi Rusia, kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Amerika Serikat ingin Rusia dikeluarkan dari forum G20 dan akan memboikot sejumlah pertemuan G20 di Indonesia jika pejabat Rusia muncul, menurut Menteri Keuangan Janet Yellen. Tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkritik beberapa orang di Barat. Dia mengatakan tidak bisa mentolerir keraguan apapun. Satu-satunya hal yang kita kurang, pendekatan prinsip dari berbagai pemimpin politik bisnis yang masih berpikir perang dan kejahatan perang bukanlah sesuatu yang mengerikan seperti kerugian finansial, katanya kepada anggota parlemen Irlandia. Para diplomat Uni Eropa pada hari Rabu gagal menyetujui sanksi baru karena masalah teknis perlu ditangani, termasuk larangan batu bara akan mempengaruhi kontrak yang ada. Anggota Uni Eropa Hungaria mengatakan pihaknya siap memenuhi permintaan Rusia untuk membayar rubel untuk gasnya, tetapi melanggar peringkat dengan sisa blok dan menyoroti ketergantungan benua pada import yang telah menahannya dari tanggapan yang lebih keras terhadap Kremlin. Pembuat kebijakan Barat telah mengecam pembunuhan di Bucha sebagai kejahatan perang. Pejabat Ukraina mengatakan kuburan massal oleh sebuah gereja berisi antara 150 dan 300 mayat. Moskow membantah menargetkan warga sipil di sana atau di tempat lain. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan gambar mayat di Bucha dipentaskan untuk membenarkan lebih banyak sanksi terhadap Moskow dan menggagalkan pembicaraan damai dengan Kiev. Rusia mengatakan pihaknya terlibat dalam operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi dan mendenazifikasi Ukraina. Ukraina dan pemerintah Barat menolak itu sebagai dalih palsu untuk invasi. Mencerminkan ketakutan seperti itu, eksekutif UE mengatakan telah memulai operasi penimbunan untuk meningkatkan pertahanannya terhadap ancaman kimia, nuklir, dan biologi Rusia. Rusia klaim melenyapkan 51 situs militer Ukraina dalam satu malam. Pasukan Dirgantara Rusia telah menyerang 51 sasaran militer Ukraina dan semalam, termasuk 2 kluster artileri dan 2 sistem roket peluncuran ganda. Hal ini diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov. Pada malam hari, penerbangan strategis pasukan Dirgantara Rusia telah menyerang 51 fasilitas militer Ukraina. Mereka termasuk 4 pos komando, 2 sistem peluncuran sistem rudal permukaan ke udara OSA AKM di sekitar komunitas Barsenkovo dan juga Svasias, ujar Konashenkov dikutip dari TASS. 2
2 baterai artileri, 2 sistem roket peluncur ganda, 4 artileri lapangan dan gudang rudal di sekitar komunitas Konstantinovka dan juga Krestice, serta 32 pos pertahanan dan area konsentrasi peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Lanjutnya, menurutnya Angkatan Bersenjata Rusia telah menghilangkan kilang minyak dan 3 depot atau depot bahan bakar dan pelumas di dekat Odessa menggunakan rudal laut dan udara presisi tinggi. Pagi ini, sebuah kilang minyak dan 3 depot bahan bakar dan pelumas yang memasok bahan bakar untuk kelompok pasukan Ukraina ke arah Nikolaev dieliminasi menggunakan rudal laut dan udara presisi tinggi, katanya. Ia juga menjelaskan Angkatan Bersenjata Rusia telah melenyapkan 125 pesawat tempur, 88 helikopter dan 383 drone sejak awal operasi militer khusus ini di Ukraina. Secara keseluruhan sejak awal operasi militer khusus, 125 pesawat tempur dan 88 helikopter dan 383 kendaraan udara tak berawak, 221 sistem rudal permukaan ke udara, 1.903 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 207 sistem roket multi peluncur, 805 persenjataan dan mortir artileri lapangan, serta 1.781 unit peralatan otomotif militer khusus telah dieliminasi, katanya. Menurutnya, hari ini sistem pertahanan udara pasukan dirgantara Rusia menembak jatuh 2 drone Ukraina di sekitar komunitas Kudraska dan juga Sufrovka. Masya Allah, atas pertolongannya prajurit Chechnya berhasil selamat dari tembakan Azov. Inilah aksi heroik yang terekam kamera. Resiko menjadi seorang prajurit harus rela mendapatkan serangan dari musuh. Seperti yang terjadi pada prajurit Chechnya, di mana momen ini terekam kamera dan diunggah akun Telegram Kadyrov Minggu 3 April. Nampak salah seorang prajurit Chechnya bersembunyi di balik mobil yang telah hancur. Ia terduduk kesakitan karena bagian tubuhnya sudah terkena peluru musuh. Sedangkan sejumlah temannya terus berusaha menyelamatkannya. Sebuah tali panjang dilemparkan lalu dikaitkan pada tubuh sang prajurit. Tidak berselang lama, sembari menunggu kondisi mulai kondusif, prajurit itu ditarik dengan cepat. Namun tembakan membabi buta dari musuh langsung diberikan. Disebutkan pada keterangan unggahan, aksi menegangkan penyelamatan pejuang Chechnya yang terluka dan terjebak baku tembak dengan pasukan Azov.